Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dengan gerak dan izinnya jualah kita dapat bersua balik melalui kaset ceramah adat seri kedua ko dan berjudul Kepribadian Minang. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada pemimpin besar kita Muhammad bin Abdillah, seorang yatim piatu dengan 1000 keprihatinan, penuntun umat dari alam dunia nan fana kepada darul akhirah nan abadi tiada batin. Selanjutnya salam sejahtera kepada angku-angku, ibu-ibu, dunsana-dunsana dan anak kemanakan para penggemar balerong dimanapun suara kami dapat diterima. Kepada paduka sekalianlah kami antarkan ceramah sederhanaku dengan harapan semoga perbincangan kita tentang adat Minangkabau dengan seluruh pantulannya akan dapat merupakan saranggih ujung rantian kayu dalam gemuruhnya gejolak api pembangunan di bumi Indonesia tercinta aku. Mudah-mudahan aduju manfaatnya. Adapun kemudian daripada itu, pada ceramah kaset nan lalu telah kita cuba menterjemahkan isyarat-isyarat nan tersimpan dalam tutur bahasa sebagai alat komunikasi langsung. Baik tujuh hikmah nan tersirat pada teknik konstruksi rumah gadang. Dan saketek disingkupkan pula perbedaan dasar antara sili awak je seni belah diri orang lain. Baik itu pun falsafah bermain alang-alang. Agaknya peninggalan-peninggalan budaya nan berbentuk non benda itu lah bercerita panjang tentang kepribadian Minang tempo dulu, sehingga baunya semerbak sampai melintasi daerah perbatasan. Lebih jauh kita menampak seolah-olah lukisan tadi sengaja diabadikan sebagai contoh jotuladan kepada anak cucunya, kepada kita dan keturunan sundik bersundik, untuk menjadikannya landasan sikap dalam hidup bermasyarakat. Namun kita menyadari bahwa nanti di suatu masa orang indak lai menyukui gaya bahasa klasik dan kurang komunikatif. Mungkin isu rumah gadang hanya akan ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau di Kebun Bunga Bukit Tinggi. Jurus-jurus silik Minang dan unik tinggal sebagai gambar-gambar mati dalam cerita komik. Dan kalau ada orang yang berminat menyusun karya tulis tentang Minangkabau, silahkan datang ke perpustakaan Leiden di Eropa. Catatannya tersimpan di deretan buku-buku tentang Mesir kuno, tentang kota Memphis dan Tebe yang tenggelam, juga tentang binatang-binatang purba yang punah dari permukaan bumi. Apa boleh buat? Roda sejarah memang tak dapat ditahani je tapak tangan. Hilanglah nama nangka hilang. Biarkan hanyut nentara puang, tapi roh adat mesti dipertahankan. Apabila padam kepribadian Minang, padantanglah lonceng kematian Minangkabau. Tinggallah Sumatera Barat sebagai sarang yang pernah bapaumi dahulunya. Dengan kata lain, anak-anak kita isu tidak berhak lain mendakwakan diri sebagai orang Minang. Tapi saya anak Indonesia kelahiran Sumatera bagian Barat. Kenapa begitu? Sebab hakikat Minang itu bukanlah hasil seni, bukan wilayah dan juga bukan keturunan. Inyo adalah berbentuk kultur, peradaban, sikap hidup dan memantul dari doktrin adat itu sendiri. Ya, tergantunglah kepada generasi kita kini. Apakah tungkai estafet itu akan ditaruhkan atau kedilipek sampai risiko? Apa kita bersedia menjadi angkatan pengkhianat dan menggelapkan amanah? Apa kita lah siap menerima caci maki sumpah serapah di belakang hari? Apa kita relakan ada di kubur sementara kita melestarikan kehidupan gajah, harimau sampai biawak sekalipun? Jawabannya ada dalam dado kita surang-surang. Angku-angku di sana pendengar, pada kesempatan ceramah kini nangko, izinkanlah kami melanjutkan membaca bahasa-bahasa sandi dalam wujud kreativitas orang Minang.
Kita pilih nan tasera, kita rangkai, kemudian dikonfigurasikan menjadi suatu bentuk nan bisa dicaliak secara konkret. Adapun objek yang kami pilihkan ialah fungsi surau sebagai sarana pendidikan formal dan informal dan latar belakang tradisi merantau bagi orang Minang. Nah baiklah, de utang bahan sua mengkolansai kato basabui mengkodape akan kita masuk saja kepada pokok perbincangan. Didulang sadulang lai pendulang ameh bangkaulu, diulang saulang lai penyambung kaset nan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian nan tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita nan memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak serta pembagian tugas nan terpisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak, dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil, karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan sedangkan kewajiban tak seimbang. Dalam konteks itu, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, nan kasadonya itu lah lama dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, ndak ke menyewa, ndak ke mengontrak. Seluruh hasil harta pusaka makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa le wanita di tanah beradatku. Hanya satu yang tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusana kemanakan, namun kato putih hado di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Biarpun kunci ada di pinggang, tapi rangkiang tidak dibuka atas perintah siapapun, kecuali suruhan mama. Sebaliknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama tidak boleh seleluasa mengambil padi sebelum ada persesuaian dari bundo. Orang padusi tidak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alum kataga kalau para bundo kandung sepakat tidak menerima. Baik itu sepanjang adat di pusako. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya bundo kandung selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif nan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja atas restu dan pertimbangan sang ratu bundo kandung. Nah, angku-angku di sana penangah. Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian angku-angku akan kami ajak menyelusuri radius kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga
baik itu pun dalam masyarakat kampung dan nagari. Pada pokoknya, seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai fungsi rangkap. Fungsi yang mengakibatkan tumbuhnya ampek tanggung jawab dalam wewenang yang berbeda. Pertama, fungsi ayah sebagai baban langsung dari hukum Islam. Bahwa ayah memikul tanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya dan meliputi tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Ia wajib melaksanakan tugas-tugas kebapakannya sampai mahanta anak-anak dewasa, dan padusi sampai bersuami na laki-laki sampai mampu hidup mandiri. Di samping fungsi ayah, juga fungsi mama sebagai pengamalan dari ajaran adat. Mama punya tanggung jawab moral memimpin anggota kaumnya sepanjang bateh-bateh dan tagarih di pusako. Mama akan menurukokan sawah, membukakan hutan paladangan, membangunkan rumah gadang, kemudian mengatur pemakaiannya. Dalam hal itu, beliau bukan bakarajo surang, akan tetapi dilaksanakan secara bergotong royong antara seluruh mama-mama dalam kaum dan sifatnya insidental. Sedangkan tugas-tugas mama secara pribadi adalah mengatur hal-hal yang bukan material. Seumpama menjaga kerukunan rumah gadang dan penghuninya terdiri dari beberapa unit keluarga. Katakanlah mama berfungsi sebagai koordinator rumah gadang dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Seandainya ayah dari kemanakan-kemanakannya atau orang Sumando tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, disebabkan lamah atau bacarai umpamanya, maka fungsi ayah diambil alih oleh mama. Dunsana kemanakan tidak ketelantar, biayanya dari harta pusako dan mama akan menggarapkan sawah secara kolektif. Dengan itu berarti tersedia dua figur penyelamat dalam satu keluarga, yaitu ayah dan mama. Kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada fungsional lain, sehingga jaminan kehidupannya mutlak terpenuhi, biar kehidupan material ataupun kehidupan spiritual. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ratapan anak yatim di tanah Minang. Anak piatu dan kematian mandeh tidak menderita di tangan ibu tiri, sebab si anak akan diasuh di rumah gadang oleh padusi-padusi dalam kaumnya. Nah, dunsana kemanakan pandangan? Kalau tadi ada dua peran yang dimainkan seorang laki-laki di Minangkabau, yaitu peran ayah dari hukum Islam dan peran mama dari hukum adat, maka ada satu peran lain yang bersumber dari undang, yaitu tuntutan kewajiban kepada masyarakat lingkungannya. Setiap orang mesti berpartisipasi terhadap masyarakat kampung di mana tinggal, memelihara kerukunan bersama sebagai satu kesatuan warga dalam wilayah jorong atau desa, membangun sarana-sarana jalan, irigasi, pendidikan, rumah ibadah, sekolah, dan apa saja kebutuhan yang bersifat umum. Elok rumah dek tungganai, elok kampung dek orang tua, elok nagari dek pangulu. Nah, orang tua yang dimungkasi di siko adalah kepala desa dan stafnya adalah mama-mama di rumah gadang tadi. Di tangan mereka lah terletaknya kerukunan dan ketertiban masyarakat kampung. Tapi alah kau selesai tugas dengan 3 tuntutan kewajiban tadi. Alun lain. Masih ada ciek lain dan kedikako. Apa tu? Yaitu wilayah na lebih luas, ialah negari. Negari nan kalau kita jabarkan lebih luas lain, yaitu negara. Seluruh potensi harus dikerahkan. Apa nan ada diderma baktikan untuk negari atau untuk negara. Iyo dana, iyo tenaga, fikiran, waktu, dan lain sebagainya, Pendeknya tidak satu pun orang nan bebas dari tugas-tugas kenegarian. Bajalan mairi yang bayi wa maisi, patah betungkek buto bairi, sadonya mesti terlibat. Tentu saja sapateh kemampuan surang-surang. Angku-angku di sana pendengar, sampai poin tanggung jawab tadi termaktub dalam sebuah pantun pepatah nan berbunyi sebagai berikut. Kaluak paku asam balimbiang, timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah nak rang saruaso.
anak dipangku kamanakan dibimbing urang kampung dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Anak dipangku dalam arti harfiahnya si anak menyatu jo diri ayahnya secara tunggal. Kok lari tabau lari kok jatuh samo tarau. Patah sayup batungke paruah nan anak di gungguang juo. Antah kok tanah latas sirah itu wak katurang nan tinggal. Ma'ananya tanggung jawab mutlak jo Tuhan betul betapa. Kemudian di samping mangmangku anak, kamanakan dibimbing pulau. Membimbing adalah menuntun tangan orang sambil berjalan. Mungkasuiknya mengarahkan kanan bahaya, membawa kanan bana menunjukkan di malawi ensati rantau nan batuah. Nanti kalau lah tibu di jalan data, kabui tarang hujan lata duah maku kamanakan dilapeh-lapehkan. Disuruh melangkah surang diiriangkan dari belakang dibari pituah dari Jawa. Barangkali sistem iku ada persamaannya dengan semboyan pendidikan nasional gitu, yaitu Tut Wuri Handayani. Kini anaklah dipangku, kamanakanlah dibimbing, maka orang kampung pun dipatenggangkan. Tenggang adalah kata-kata Minang nalah di Indonesia kan. Menurut arti aslinya, ialah kira-kira sama jauh sahur, perbuatan atau karya macam tu. Tidak dapat bertenggang, artinya buntu segala usaha. Mempatenggangkan, membantu, menanggulangi. Tenggang raso pengertiannya toleransi. Orang kampung dipatenggangkan yaitu usah na idit surang. Ciptakan pemerataan sosial. Hilangkan gap antara si kayo jo si miskin supaya jangan timbul keresahan. Keresahan na menjadi pangka bala gangguan kaptik mas. Kok tumbuh hawa di lereng agak itabi yang jangan runtuh bukit jangan sampai ke panesan agih lalu waya nak tajuk. Usah bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambo kanai miangnya, dijuluak kanai gatahnya, dipanjek kanai durinya, kesudahannya diparun de orang lalu. Nah, bak apulo caronyo menenggang nagari jan binaso. Tanah sebingkah laba punya rumput sahalai laba miliak, tapi malu nanalun babagi. Rimbo dipancang untuk parak, rawang dipetak untuk sawah, tepian laba untuk pandam laba tantu. Tapi rasa kepentingan basamu punya orang sanagari. Caro basuku tagak di suku, caro banagari tagak di negari. Kok malu di ateh hino di baruah, takajuit di mudiak tagamang di ilia, mamak di pintu utang kemanakan di pintu bayar. Oleh sebab itu, indahlah mudah menjadi orang Minang kok. Sulit. Tanggung jawabnya luas dan rumit. Babannya barek gayut bagayut. Kapalo sarik berjunjungan bau berisi keduanya suuk kida menjenjiang pulau. Tapi itulah resiko sebagai pemimpin. Pemimpin dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya di manusia dan dipimpin, ditanya di Allah yang memberikan pimpinan. Sadonya mesti dipertanggungjawabkan kini ataupun iswa. Para penangan kami hormati. Banyak orang yang berpendapat dan kadang-kadang ada jiwa keluhan dari dalam bahwa orang laki-laki di Minangkabau terlampau diberi ibaban. Sehingga timbul ucapan sinis dan mengatakan laki-laki dijajah wanita. Atau ada nambai buati. Semalang-malang nasib orang adalah nasib laki-laki di tanah Minang. Tak ubahnya bak buruh kontrak di tanah Delhi. Sepanjang hidupnya disumbangkan untuk perusahaan sedangkan milik pribadinya ditiadokan. Diramunyo kayu kerimbo, dialahnya batuang juanau. Maka tagaklah rumah gadang gajah maharam nang salanja kedua balari sepakiak budak maimbau salayok ubin malayang. Selesai rumah dibangun, maka antrilah kemanakan kebiliaknya surang-surang. Sedangkan bagi si mamak dan bajari hendak ada lantai dan balabiah. Beliau baganjua turun ke janjang menuju rumah hamak pacar. Tiba di rumah anak rasa menompang. Sebab awak tinggal di pusaka orang. Kedudukan sebagai tamu ndak dapik bak kata surang. Bajalan menapi-napi, malangkah maga-agak. Kok rapik mamak rumah lah orang pulang. Maklumlah awak orang Sumando. Orang Sumando dan bak abu dia teh tunggu. Nyampang tibo hujan sadabaknya datang ngangin sadarok bakiki Sultan Tabang Ngambua.
Yo kok rago tulang lai kuai, saku kok lai sadiang boneh badarai galak itu. Tibo masonyo daun roge batang lacondong, tampua indak bagatah lai, mako diguluang baju di pabunta marete kaki turun janjang, kasurau juo kesudahannya. Di pangkua sawah kemanakan, di lambuak tanaman kareh dituga tanaman mudo nandape anyo makan di dangau. Asianyo pantang dibawa pulang, sebab itu pusako tinggi tacalo bana dalam adat. Batanam di sawahan nak baladang di parak bini, tibo mamak dibagi-bagi, sebab haratu pusako orang, kasudahanmu, kalapau dimakan kanyang. Maka kesimpulannya, orang laki-laki Minangkabau hidup tak bermilia. Hubungan jo anak indah akrab, tabateh judin dia ngadat. Harga dirinya hilang, status sosialnya kabua, dan inyo hidup tanpa harapan dan tanpa jaminan hari tua. Nah, untuk mengembalikan harkat kemanusiaannya itulah mangku inyo marantau jauh kawin jupadusi orang lain. Di negari orang inyo menemukan kembali miliknya nalah hilang. Inyo membangun rumah tangga dan dirinya sendiri jadi tuan. Nyo mencari jabatan surang dak ada orang ke mana guanya, dak ada orang ke mengumando. Nyo makan barana anak indak mituo ke maupe atau pembayan ke menyindir. Di rantau ndak ada urun sanak ke mausia, ndak ada ke manakan ke menggaduah kok tibo mamak jadi tamu. Nyo hidup bebas tanpa basa-basi, tanpa kata pemanih dan memuakkan. Di sekolah baru taraso jadi orang. Jadi pada hakikatnya, orang Minang marantau adalah pelarian. Marantau sebagai pernyataan protes terhadap struktur adat, sistem masyarakat dan senjang penuh kemunafikan. Marantau adalah manifestasi dari pemberontakan dingin kepada aturan kaku, aturan dan dirinya sendiri tidak mampu merubahnya dari dalam. Kini timbul pertanyaan. Iyo ba itu? Kok kaji ya? Batua ko orang awak marantau adalah hijrah dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat peradaban. Iyo ko orang Minang maranyuk pai marantau ulah dijajok di nagari. Kalau kami ke menjawab pertanyaan ko, maka kami mengatakan indah. Indah begitu. Tapi batua ko orang Minang lah menciptakan kekeluargaan patrilineal, yaitu kekeluargaan yang bersifat ayah anak, dan meninggalkan matrilineal kekeluargaan mamak kemanakan. Jawabnya secara praktis iyo, tapi secara ideologis indah. Apa alasan kami mengatakan begitu? Tradisi merantau lah mendarah mendaging bagi orang Minang sejak siswa. Barangkali ikulah salah satu warisan tertua dari nenek moyang sebagai suku petualang di daratan Asia. Pada mulanya merantau antar nagari atau antar luak di Minangkabau. Kemudian berkembang ke daerah tetangga, ke Jambi, ke Riau, ke Mandailing atau paling jauh ke Bengkulu. Sesudah Perang Padri makin berani. Lahado namuju barang ke Pulau Jawa sampai menjalang Jepang Masua. Waktu itu sifatnya baru rantau musiman, yaitu hendak membawa keluarga dan sekali setahun pulang. Hari kepuaso tiba di rumah habis rayo balik pulau itu sepanjang musim. Tapi lewat tahun 50 terjadi perubahan total dari bantuan tradisional kepada cara yang lebih maju. Mungkin akibat pengalaman baik masuk Malaysia ditambah masuk Jepang juga darurat, maka sesudah terbuka perhubungan orang awak lingkuit kabuit karantau membawa keluarga. Sehingga kampung langang nagari tinggal orang lah habis merantau Cino. Keadaanku bertambah parah sesudah nagari bagolak tahun 60-an. Kini ko labasera anak Minang maunyi nagari laweh antara Aceh Irian Jaya. Bahkan sampai ke Brunei ke Malaysia. Iduit rukun je penduduk asli ditampe inyo inggo mencakam dengan berbagai profesi jalan iduit. Tidak saja di kota-kota gadang, tapi sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung, di pasar, di kantor, di pabrik, di oto, tapi jarang dan di sawah atau di ladang. Kita balik ke pokok persoalan. Akibat dari pengaruh lingkungan, ditambah dengan kondisi dan jauh dari campur tangan pusako,
nampaknya kehidupan di rantau praktis di luar ikatan-ikatan adat. Unit keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan dunsanak jo kemanakan lah membantu keluarga bebas pulau bersama orang Sumando. Kok lai tandang batandang basuo masu warisan, sifatnya sekadar silaturahmi. Satu kenyataan bahwa lah terjadi pergeseran dari bantu matrilineal kepada bantu patrilineal secara umum. Akan tetapi, siapapun tidak dapat membantah kalau di luar itu nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi. Orang masih tunduk kepada tata krama kekerabatan famili. Hubungan mama jika manakan tapaliaro bahkan tambah mesra. Minantu tetap digalai, daipa, babisan, basumando, menyumando, babako, babaki, tarui harago maragui. Baitu pun caroba kampung panagari. Pernah pada suatu hari terdengar dialog antara ayah Joana dan cukup berkesan untuk disimak. Ikut sebagai bukti. Ada seorang laki-laki suku Caniago menyumando ke orang Sekumbang. Tinggalnya di Medan. Anak beliau bernama Ervan sedang duduk di bangku SMP. Karena terpengaruh jua adat Tapanuli, maka si Ervan ko meletakkan suku di ujung namanya. Banggalah paja junamo Ervan Caniago. Mencari kejanggalanku, maka ditegurlah dek si ayah. Ku bahasa Medannya kira-kira. Pan, kenapa kau pakai suku Caniago? Menjawablah si anak. Iyalah pula, ayah Caniago, aku pun Caniago. Sambil singin-sing yang badak dijalehkanlah dek si ayah. Bukan begitu, Pan. Sebetulnya suku kau itu si Kumbang. Bah, si Kumbang suku maknya itu. Iyalah, itunya pula maka suku kau itu si Kumbang. Jadi, ya Ervan si Kumbang, bukan Ervan Caniago. Nah, kalau begitu aku ni ikut maknya. Semua kalian ikut mak. Kenapa begitu? Iya begitulah cara adat awak. Kita ini Padang, Pan, bukan Batak. Nampak jaleh dalam dialog pendek iko bahwa kalaupun tinggal di rantau, namun adat indak ka dirubah. Inyo indak kemangklaim suku anak-anaknya menjadi suku pusakonyo. Satu harapan, mudah-mudahan adat Minang indak kepupui. InsyaAllah. Angku-angku sidang pendengar. Lebih lanjut akan kami kemukakan data dan fakta dan memperkuat keyakinan bahwa adat sebagai warisan budaya masih akan dipertahankan. Bahkan indahlah terlampau berlebihan kalau dikatakan mereka yang dirantau dan tinggal di lingkungan bermacam-macam kebudayaan lah mengamalkan adat secara murni, setidak-tidaknya dalam hal yang sedang kita permasalahan kan kini. Maaf, akan kami ambil contoh Jakarta. Bahamang ke Jakarta. Sebab nan pertama, daerah pemukiman orang Minang di luar Sumatera Barat nan terbanyak adalah Jakarta. Menurut sumber nan dapat dipercaya, saat kini jumlah orang awak di Jakarta mendekati 800.000 jiwa. Artinya dalam 9 manusia ciek Minang, atau kira-kira 23% penduduk Sumatera Barat sendiri. Pendeknya kalau dunsa nak pergi ke pasar proyek Tanah Abang atau sekitarnya, apa bahasa awak salah. Dijamin tak kesasih. Baik itu banyak orang awak. Sudah itu alasan kami mengambil ukuran Jakarta, sebab kami tinggal siku. Jadi faham mana situasinya. Dan kami yakin bahwa suasananya indak jauh berbeda di daerah perantauan lain. Kita mulai dari memangku anak. Masalah iko rasanya ndak perlu le disingkokkan secara panjang lebar. Otomatis baban lah bapikwa. Allah dirasuak menjariau, Allah dikasau laki ato. Batua menurut adat, syah menurut syarat. Kemudian tentang membimbing kemanakan. Walaupun indak ditawarkan, tapi kalau kemanakan datang minta bantuan lah batajuni kok. Apakah itu bantuan keuangan atau bantuan jasa? Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak bapitih, namun rasu baka manakan ndak kailang dari hati si mama.
Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakek sama saja. Kok profesinya manggale diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan kerajo. Andai kata tibo dun sanak pai bayo tantang suaminya nan tak pulang-pulang. Atau apa si buyuang sakit-sakitan tak barubek. Pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal araran tentu yendak. Pokok itu bantuan keuangan atau bantuan jasa. Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasul bakal manakan ndak kailang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakek sama saja. Kok profesinya manggale diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan kerajo. Andai kata tibo dun sanak pai bayo tantang suaminya nan tak pulang-pulang. Atau apa si buyuang sakit-sakitan tak barubek. Pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal araran tentu yendak. Datang orang Sumando mengadukan anaknya kerengkang tak bantu. Rumah katanya gusur paja di lamar orang. Kadang-kadang melaporkan rumah tanggunya bersiarak. Berdusi lah salah langkah paja dan bujang lah tarambau dan lain sebagainya. Nampaknya lagi bertanggulangi. Tibo surat dari kampung mengabarkan dapur leruntuh. Sawah kane galodo parak di kisah orang pendeknya macam-macam lah. Aduh kalau mamak lagi pulang kalau indak wesel nama layang. Kalau nanari bayak bulan bayi, biarlah ke sumpuak bantai ko rutin ko. Lai. Pendeknya, asah lai pandai semua pandai. Tahu magak je menimbang, mudah-mudahan tak tangih nan tak berpujuk, ndak tagamang nan tak berjawab. Ko indak panuh katih penuh ke bawah lai juga. Tapi kalau berbisik-bisik aja mama, bermuti-muti jodun sana atau ndak tersabit-sabit nama permaisuri dalam sore, ko bawayo ko. 2 hari 2 malam mama di Kesambini terjadi perang dingin di rumah tanggunya. Kesudahannya tainayo mama ulah di awal. Kanai kali. Pun pihak dari istri mama. Kok mailia seketik-seketik ke kemanakannya pa biarlah. Rasa ki orang pulau. Nyokok dape, awak menjago-jagokan papa sedi weh. Nyampang tibo mituo sekali-sekali bapadasokan gua. Jago makannya lapihnya pulang. Papa tahu orang tua kalah. Arok je sawah pabaya ibanda. Aku indah. Merutok-rutok ke suami. Pi awak saja nama nandehan. Ikulah ke dibantu. Itulah ke dikirimi. Waktu kita susah lai orang nama dok. Lai orang nama tanyo. Gawat. Sabaliaknya pula. Sabaliaknya dek dun sana. Tahu-tahu laju bini mama. Kok nan sanang bana hatinya ke beliau meminta. Pasti gadang larehnya, cayolah. Dak bahado di petik-petik stek cuma aja buruang ketitiran kue ke dianya. Tapi kadang-kadang kan gaji aku dewa. Bamusuhi Korea Kino tu. Bau pe, bahasa golo macam kan. Dak nak lebih bini. Lah tabulakang bana wak kini, malang bana kalian mama. Kasudahannya parang ramuan. Mama juga nama nangguangkan. Masalah mempertengahkan kampung ko lai bana apa makan ko. Hampir tiap kampung ada organisasinya. Setidak-tidaknya bantu arisan. Biasanya di sini lah mencari dana. Gadang kayu, gadang dahan tapi gengsi kalau tak ke satu. Tak kumpul piti berkirimkan pulang. Ada nan untuk sekolah, ada untuk madrasah, mix musaji, alat-alat olahraga pemuda dan lain-lain objek pembangunan. Ku ada orang kampung awak na lampu kuning di perantauan, biar tersasa idui atau memecah buik merusak nama kampung, aiko bapusong samuikan ko. Patut dipulangkan, yo dipulangkan, patut dipesuamikan, dicarikan orang walaupun baalah kecaronya. Pendeknya ndak janjang kayu di kapiang dak ayat talang dipancuang si 20 masunya. Guno kain pelampuk miang, guno pitih pelampuk malu. Itu sebabnya di antara baribu-ribu gepeng, yaitu gelandangan dan pengemis, nan barumah karate kardos nan maunyi kolong jambatan atau menyapi-nyapi untung rokok, alhamdulillah ndak sakari yo pun bangawak. Syukur. Ada nang ganji ya benar. Samantiko mantiko pemuda awak,
nan karajonyo kalua masuk daerah hitam, tapi peliang dak sanang hatinya kalau basuh orang pedusi Minang ada di dalam. Walau inyo nak kenal sama sekali. Pajaku mesti dihalaunya keluar. Ndak lantai angannya surang dilaporkan ke ketua. Sehinggonyo ndak buliah orang pedusi awak membuat cabuah. Sampai kini baik tuyu. Kok lai mana cek-cek tapi biasanya ndak ketahuan kalau inyo orang awak. Nyo menyuruh hilang-hilang memakan habis-habis. Apa dasar sebenarnya tu? Karena si pemuda tadi tahu jua kamu? Bukan. Karena moral, indah. Sebabnya karena malu alun babagi. Itu. Walaupun dirinya bagai limang dosu. Tapi inyo ndak rela dun sanaknya membuat malu, nyo ndak sudi negarinya menanggung malu. Sedangkan rasa malu itu sendiri bapangka dari adat. Masya Allah. Ba itu jauhnya tahun jamure adat ke dalam dadonyo. Sehingga kadang-kadang perlawanan jologika. Mari kita lanjutkan mengumpul bukti bahwa macam mana pun susahnya hidup di rantau, nagari tetap dipertenggangkan. Ditenggang usah binasu, ditenggang seratu adatnya. Lah umum kita mengetahui, kalau setiap pembubaran panitia, laporan rutin dan mesti didanga adalah defisit keuangan. Panitia tekor. Apa karena pemasukan dan tidak mencapai target anggaran atau karena kampianan bocor? Itu daerah lah itu. Tapi lain halnya dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Sumatera Barat tempoh hari. Panitia balam. Urang tak heran-heran kagum kita bangga dan pemerintah pun puas. Di mana kuncinya tuh? Kuncinya antara lain dek banyaknya dana dan mencucu dari perantauan di samping sumber-sumber dari kampung sendiri. Dan tentu saja kuat katam karena sapi dek ketatnya pengawasan dan pengarahan dari Pemda kita. Itu ciek tuh. Nah lain, ada satu gerakan sosial di perantauan, namanya Gebu Minang, Gerakan 1000 Minang. Gagasanku timbulnya dari Bapak Presiden, supaya setiap warga Sumatera Barat menyumbangkan Rp1.000 setahun untuk pembangunan daerah. Lantas terbentuklah Gebu Minang tadi, dan dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat rantau untuk mengumpulkan dana. Hasilnya dikirimkan balik ke kampung. Nah, walaupun alun berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun realisasi dari mempertenggangkan kampung lah nampak sih kok. Lah basuluh matuari begalanggang maturang banyak. Mari kita taruhkan kini. Dalam rangka halal bihalal tahun 86 lalu, Himpunan para seniman Minang Ibu Kota menyelenggarakan pagelaran seni yang berjudul Pekan Wisata Budaya Minang. Segala macam permainan rakyat dikeluarkan, baik tujuh bazar dan menjual jenis-jenis makanan dan hasil kerajinan tradisional. Sajak dari nan klasik sampai nan modern ada. Pacuitia, tandian ngalang-ngalang, sile, dabuh, teater, macam-macam. Taraga nak makan ketupik gelepaku, bubua kampiun, nampi yang jadadiah jari yang bertokok sadonyo tersedia. Biayanya nak tanggung-tanggung mak. Ampi 100 juta. Coba bayangkan. Nampak bana tabu dua sumangi akat itu. Nan kayo turun jo piti nan cadia uruh mau nan bagak menjaga keamanan. Nan mambiak muku banyak jo. Pendeknya salapan hari salapan malam lamunyo bagulinsam di Senayan. Rasuka pacah istoratu di buahnya. Sianan takkan merasa bangga. Kalau alek itu dihadiri oleh menteri-menteri, para jenderal, gubernur, sampai ke bupati sadonyo mamak itu. Bintang film sambuah pengusaha jangan dikatakan lain. Tapi maaf angku-angku. Nan kami mengkasih mengabarkan iko adalah untuk membuktikan bahwa dahsyatnya ledakan rasa rindu je cinta karena Minang. Keliru kalau ada nambah pendapat orang awak merantau mau dandam. Omong kosong itu. Waktu terjadi tanah longsor Bukit Tui dan dinyatakan sebagai musibah nasional, para perantau dari seluruh tanah air secara spontan tanpa dikomando meresek saku surang-surang membantu dunsanak-dunsanak di kampung. Konon kabanyo dana nan takumpul mencapai jumlah 1 miliar. Alhamdulillah. Satu pernyataan dari papatah yang mengatakan, seciok bayam sadanci yang babasi, mendapat sama beruntuang keciciran sama merugi, tibu delok baimbawan, tibu diburuak bambawan. Bukti lagi bahwa nagari lai bapak tenggangkan.
Banyak kemanakan. Terlalu banyak contoh-contoh nan menguatkan bahwa tabang gagak jo hitamnya bajalan raminang jo adatnya. Dimanapun bumi orang dipijak, langit orang dijunjung, namun bumi jo langit Minangkabau ndak alupo. Pernah seorang sarjana sosiologi menyabut-nyabut Minang dalam disertasinya untuk mencapai doktor. Antara lain beliau mengatakan bahwa orang-orang Minangkabau itu kuno, licik dan pelit. Licik itu carawaknya galia mak. Pelit artinya sampili, ceke. Mendengar kata-kata nan tak lama dari si sarjana nan bukan Minang itu, orang awak heboh bak labah tegoyak sarap. Tasingguang benar puncak kadanya. Berang, banci, kutuak, sumpah, sarapah, babau menjadi satu. Macam-macam reaksi orang waktu itu. Dari golongan intelektual ada nama nantang berdebat di forum resmi. Orang-orang hukum mengatakan bisa dituntut di pengadilan karena itu penghinaan. Politikus menilainya sara, mengancam kerukunan dan kesatuan nasional. Para remaja berkomentar, pajatu sekiati ke pemuda Minang sebab cintonya ditulak. Nan pareman menggarega, tan sano laki-laki dia lapuak mencuang pajatu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan masalahku didiamkan saja. Nah, terlepas dari persoalan iyo atau indah, batua atau salah, nan nyato reaksi spontan itu bertolak dari harga diri, sebab barang yang dicintoinya dicacek orang. Seolah-olah orang awak ingin mengatakan, raik orang may country, kok rancak keburuak negari den manga-manga ke kau, kiro-kiro baik itulah. Angku-angku urusan nak pendengar. Berpedoman kepada kenyataan yang kita kemukakan tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa image yang mengatakan bahasa orang Minang merantau adalah pelarian, menyingkirkan diri dari struktur masyarakat yang tak manusiawi atau merupakan pemberontakan adat, ternyata bohong sama sekali. Suatu persangkaan yang tidak punya dasar. Orang laki-laki di Minangkabau tidak pernah mengeluh apalagi memberontak. Inyo tidak merasa dirugikan, malah sebaliknya merasa bangga dan bahagia. Kalau dikanari pikir-pikir, baitu sare tugas nan disandangna, tugas sebagai ayah, sebagai mama, sebagai putra daerah nan bagi orang lain mustahil tangke sekaligus, maka akan timbul pertanyaan. Resep apa nan diberikan dan baa cara mempersiapkan fisik, stamina dan mentalnya sehingga sanggup menjadi Superman macam itu. Jawabnya ialah mereka digodok di pusdiklat adat. Apa pula itu pusdiklat adat? Pusdiklat nan nambah mengkasu ialah surau. Mulai umur 7 tahun anak-anak Minang diharuskan masuk ke pusat pendidikan dan latihan tadi, sampai kemudian siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Melalui pengawasan dan ketat, mereka diasingkan dari rumah. Makannya indak boleh dikanyangkan, laluknya di papan, karajunya bagu balok. Moralnya dididik, jo agama, fisiknya dilatih bersilek, dan mentalnya diajar persambahan. Daftar kegiatannya kira-kira macam kau. Sesudah pagi-pagi sarapan jenis dingin, inyo menjalankan tugas-tugas rumah tangga sampai pukul 2. Sudah itu boleh pemain, kok kabalang-alang, kok kabadomino, kok kababuru, terserah. Namun permainan itu adalah pelajaran dan mesti disimak maknanya. Selesai sembahyang maghrib, berkumpul di surau, mengaji. Sudah pula mengaji, turun ke laman surau, bersilek. Sebelum lalu adolai pelajaran cerdas cermat, yaitu parang pantun dan takutaki. Iko gunanya mempagalia lidah. Kemudian baru lalu di lantai bagaluang jokain saruang. Besok pagi garuntang puntang pulau kaya sumbayang baru pulang langsung ke dapur bersuo jenasi dingin. Itulah siklus kegiatannya sepanjang hari. Sehingga kalau dicaliak kepada padatnya jadwal pelajaran, praktis anak laki-laki tidak pernah merasa di rumah. Seakan-akan mereka sengaja dibuang dari rumah kadang. Kini timbul pertanyaan baru. Apa sabananya hikmah daripada pengasingan anak-anak muda macam itu? Nah, baiklah, kita bicara soal pengasingan. Setidak-tidaknya ada dua manfaat yang dapat diambil. Yang pertama ialah untuk tindakan preventif. Sebagai remaja matah, mereka tidak boleh berkenalan dengan sesuatu yang berbau seks.
Untuk itu anak-anak nan serba ingin tahu itu tidak dibenarkan bagawa jurusan anak pedusi. Atau mencari hal-hal yang bersifat mengundang pikiran kotor dan mungkin saja ditamuinya di tengah-tengah keluarga. Kalau pergaulan bujang jo gadis tidak dibatasi, alamat kata jadi penyimpangan-penyimpangan dan merugikan akhlak. Akibatnya paga makan tanaman. Apakah itu mungkin, Mada Tua, sedangkan mereka sekeluarga? Kenapa tidak mungkin? Itu kerja mudah bagi setan jua bilih. Deulah bagi sia jua begeso, lamu-lamu hadih miang di sambilu. Kesudahannya tabaka batuang serumpun kalam nagari jua soknya. Tersebab bagalintin pintin tarui jua saham, satu wakatu pungguang kapak kata jam jua. Trisno jalaran soko kulino kata orang Jawa. Cinta akan bersemi melalui pergaulan intim. Taro ndak ada niat, tapi kesempatan ado bisa terambau. Urang kahutan ndak berniat pai baburu basuo je kijang patah, pasti digungguangnya dibawa pulang. Sabaliaknya biarpun berniat ke mencilok tapi nan punyo indak talengah bisa orang kerja buruan. Nah, untuk menghilangkan kesempatan-kesempatan itulah mangkonya diasiangkan anak bujang lalu di surau. Adapun ajaran moral ala Minangkabau menomorsatukan kesucian akhlak tentang kesusilaan. Di antara salapan pasang kejahatan menurut hukum adat, sumbang salah adalah urutan paling bare. Bisa diancam hukum buang kok. Sumbang salah itu artinya kejahatan susila. Makanya, ukuran martabat seseorang ditentukan sampai di mana kemampuannya membatasi diri dalam perilaku dan ada hubungannya dengan wanita. Perampok bisa dimaafkan, pembunuh dapat diampuni, tapi skandal seks tidak mungkin ditolerir oleh masyarakat. Baik itu sensitifnya masalah pelanggaran susila, sehingga bisa-bisa menimbulkan perang antar suku atau antar negari. Kalau kemanakan dari suatu kaum diganggu, itu berarti penghinaan bagi seluruh laki-laki di kaum yang bersangkutan. Dan setiap penghinaan akan dibaleh dengan cara apapun, ditanam tumbuh di kebuak gadang itu pepatahnya. Acok bana terjadi perceraian beruntun dalam dua suku bayi pabisan hanya berawal dari putuhnya pertunanganan. Sepele. Kalau kemanakannya diberi malu, maka kemanakan atau pemilih yang mempabue akan diberi malu pula. Tidak dapat jenang kasa, jenang lalu, tidak talok, jeladiang, joracun dan cakap muti bebaleh. Sampai macam itu bana tingginya nilai susila di tanah Minang. Maaf. Barangkali kemanakan kemendace-dace mendengar satu berita bahwa terjadi perceraian di malam pengantin akibat anak daru tidak selamat. Seluruh kaum goncang. Disikulah dituntut peranan mama untuk bertindak sebijaksana mungkin. Kau dapat garih patah di saruang tidak tertebai di negari. Cuekin aja. Itu sih masalah sepele, bagi bung yang sepele, tapi bagi kami serius. Mau apa? Tuh. Kalau di daerah lain disediakan acara cari jodoh bagi muda-mudi, nan mendapat legalisasi dan perlindungan hukum adat, tapi di tanah Minang itu diharamkan. Jangan cubo-cubo bagi joan matu jo anak gadis hurang kalau sayang cukup piah nak ketemu Tapi ko iyo lah taraga kudo nak bapulano kabau laingin berpasangan acari selah piti banyak-banyak. Baik tujuh pihak nang gadis-gadis. Indak buliah palala, indak buliah galak marahai, indak buliah penduduk tanggal janjang, paliang cilaku petandang lalu pantang nak gadis pejalan surang. Kalau budi lata singi hilanglah tuah di nagari rancak dan indak peguno lain. Dalam hal itu mama pun diperingatkan. Agak palias tek mato mak, tu supiak manih lapang galak surang demu kecamin tu, barangkali siriah lapat tui perjunjungan. Bah itu waris dijawabkan orang dahulu. Antah kini tidak jalik kami. Tapi nan nyato, secara simbolis masih tinggal curi yang di batu, nampak pakai-pakainya. Caliaklah, di antara 27 provinsi di Indonesia tercinta aku, barangkali Sumatera Barat lah satu-satunya daerah yang tak pernah mempunyai lokalisasi WTS. Mungkin saja barang kuado, tapi di awak indak bakandangkan, indak bapamerkan. Mari pertahankan lambang supremasi moral yang menjadi kebanggaan ranah Minang. Itu manfaat dan pertama. Manfaat dan kedua ialah untuk menanamkan wibawa pribadi.
Batu tu aja dun sanak pedusi atau jo kemanakan paralu-paralu saja. Mesti serius, tegas tindakan humor apalagi berkele-kele. Sada mengecek buang muka kena lain usah dipandang cek matonyo. Maka secara kejiwaan lawan mengecek akan menaruh hormat dan segan. Disitulah tumbuhnya kewibawaan seseorang. Tapi sikap semacam tadi akan sulit diciptakan oleh si calon mama disebabkan pergaulan nan terlampau intim di keluarga. Dikhawatirkan nanti inyo tidak bisa berfungsi sebagai pemimpin dan potensial di rumah gadang. Agaknya ikulah alasan timbulnya suatu etik bahwa seorang komandan tidak boleh terlampau akrab dengan anak buah, begitu juga antara guru dan murid. Maka untuk membantu satu kepemimpinan dan berwibawa mesti mampu mendisiplin diri, dan itu hanya bisa kalau pandai menjaga jarak antara yang dipimpin dan memimpin sehingga timbul rasa hormat tadi. Itulah yang dimungkasui dengan mama disambah laya, kemenakan disambah batin. Nah, kita taruhkan. Sebelum ke surau makan dulu. Makannya ndak baidang-idang kan doh. Ambil surang ke periwak sedang terjarang kalau paralu menyuuk sambil tagak pintu dapur. Itu dalam maknanya tu kemenakan. Kalau makannya ditatiangkan, airnya diisikan, diservis, dipadasokan, maka akan timbul rasa berutang budi dalam hatinya. Aiko babayo. Apabila seorang lata makan budi, rumi mengatakan nan bana. Lidah letai impi nan iyo tersabui indak nan indak tersabui antah. Ba'a kata Pak Hakim ke menukuk meja menjatuhkan hukuman kalau si terdakwa lah menanam budi lebih dulu. TV warna 24 inci letak berumbun di ruang tamu. Apa kata ibu? Tolong kata Pak, ibu hancu keadilan dia ulah jaso letak makan. Kau akibatnya kemenakan. Ingat bahwa mama juga adalah hakim di rumah gadang, hakim di dalam kaum. Oleh sebab itu, calon mama tidak boleh dibiasakan dapat servis dan membuat inyo lupa diri nanti. Tiba di surau, dibuka sore, adoi guru beraja mengaji. Lah tamat Quran, lanjutkan beraja tafsir, beraja fikih, tarikh dan lain-lain cabang ilmu agama untuk baka dunia akhirat. Iko paralu, bahkan lebih paralu dari segala non paralu-paralu. Ibarat suatu gedong, maka agamu adalah fondasi dan manahan barik bangunan. Hotel batingke akan amruk di atas fondamen dalam sejangka, apalagi kalau tanahnya gaca dan batu. Tidak salah orang menampilkan syarak sebagai sandi berdirinya adat, sebagai batu laweh pananai tunggak rumah gadang. Suatu saat aratu akan membuat orang kelaparan. Pengetahuan akan merusak kedudukan, menyebarkan malapetaka kalau inyo inggo di pribadi si kayu, si cadia, si pengusaha dan tak beriman. Itu pasti. Memang membatasi kemauan manusia itu adalah aturan-aturan. Sedangkan adat juga aturan dan negara punya aturan. Tapi aturan buatan manusia dihakimi oleh manusia pula. Manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Seorang koruptor akan bebas kalau kesalahannya tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Mampacarui pengulu tidak melanggar daik doh, asah jana dua orang mendengar, kok terdengar kemanakannya itu yo tak. Di suatu tampik nan romantis strategis, sepasang merpati sedang asyik mengembara di alam khayal, nalayok malayang di salo-salo bintang angkasa luar. Tiba-tiba si Romeo mairik tangan si Juliet untuk singgah di bulan naga sabantah. Lantas Juliet ku capek bereaksi. Dengar ragu-ragu sambil batang buah hingga babasu malu-malu. Manga aku dah nampak ada orang dah. Oh, nampak ada orang cuma ditakuinya. Baik kalau ndak baurang, baik kalau ndak nampak tarui. Maka runtuhlah suatu pertahanan terakhir sebab bentengnya dibangun dari batang pisang dan rapuh, bukan dari cor beton batulang wajah, bukan benteng iman atas jaminan Allah. Na'udzubillah min zalim. Jadi kesimpulannya, agamu mesti dipakukan arek dalam jiwa para remaja. Mesti ditatar, mesti dididik, mesti dilatih. Kemudian, selesai pendidikan rohani dengan mengaji, maka kini pelajaran beralih ke pendidikan jasmani. Turun bersama-sama kalaman surau untuk berlatih bersilat. Seorang calon ayah, calon mama, calon pemimpin harus sehat badan, kuat dan gagah.
Inyo diajak barani madoi segala tantangan dari manapun datangnya. Anak-anak Minang tak boleh loyo, tak boleh cengeng, apalagi merengek-rengek minta dikesiani orang lain. Dia pentas kehidupan, acuk bana basua sewenang-wenangan dengan berbagai alasan. Tapi nan nyato setiap kezaliman mendatangkan sansaro di masyarakat. Nan bingung makanan cadiak nan lamah mati di garatak nan ketek terjelapak di salau kaki orang kadang. Dalam kondisi macam iko dibutuhkan munculnya seorang pahlawan. Syaratnya cie, yaitu baga. Baga bukan dalam artinya batinju, tapi baga merubah sesuatu atas kebenaran, baga mengatakan nan hak walaupun pahit. Maka tampe mencari baga itu di sasaran, bukan di sasana. Sasaran itu letaknya di laman surau. Nah, baiklah. Kita lanjutkan. Selesai Pulau Beraja Silek, maka siswa-siswa naik ke surau istirahat. Dalam menanti mato takantu ada puluh acara bebas. Di sudut tadanga batakotaki di hilia babaleh pantun di ulu berdebat berdiskusi di tengah mapa kesembahan. Kasadonyo itu adalah baraja memahami aspirasi orang, peka dan tanggap dengan situasi, kemudian capek bereaksi. Itulah unsur-unsur untuk mencetak seseorang menjadi arif, cadiak dan lihai. Itu juga sebabnya keluaran surau manusianya lah siap pakai. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan banyak dilayakan di Minangkabau. Mereka bukan sarjana tapi sanggup merubah jarum sejarah. Kalaupun ada nan lulusan sekolah Eropa namun pendidikan dasarnya di surau. Singo-singo diplomat revolusi dilapehkan dari rimbo Minangkabau dan sarangnya adalah surau bukan universitas. Itu dulu kemanakan. Dulu semasa merintis, marabui dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi kini di era mengisi kemerdekaan kini ko bah, entahlah. Selain daripada itu, di bidang keamanan dan ketertiban surau berperan penting. Dengan diasramakannya anak-anak akan mudah mengontrol kegiatannya dalam masyarakat. Umpama kapatang ado gadi nan tapaki ado ayam nan takeo atau paga nan tarompak cari urangnya sia nan takaluk surau petang. Nyampang kampung kemasuakan lanun datang mengamuk kebakaran dan lain-lain tokok saja pintu surau. Kemanakan? Sakironyo orang kini sempat mencaliak keadaan pemuda tempo dulu lalu di surau. Kesannya cuma cie. Menyedihkan. Ya, menyedihkan. Atau orang lain akan berkomentar. Sampai hati ibu-ibu Minang menyiksa anaknya tidur di langgar. Memang menyedihkan. Bakasua lantai pelupuah superai jola piak pandan tangan dikatuak jadi banta saruang puntang buang ke selimut. Persis gelandangan dan tidur di kaki limau. Padahal di rumah gadang ngapun nindak. Rumah nan dibuatkan memakan duangnya salimut tabah pembeli ayah atau paragiah dari bako. Tapi memang baitulah seharusnya ditampil latihan. Latihan ketahanan fisik dan ketahanan mental. Mesti kuat menahan dingin. Entah nanti mungkin kalalok di tengah padang basau ambun. Pungguang nalah tabiaso yunan kareh hendak kecangguang katagamang lai kalau tapaso tidur di batu bakalang tunggu dalam hutan. Ya, perjalanan hidupku ndak salamonyo mani, ndak salamonyo mulus. Siapa tahu yang kata jadi. Malang jemuju ndak cari tangga dari badan. Dusana dan kemanakan pendengar. Ada ajaran kuno orang Saiswa, yaitu jan palalok pagi. Mesti dahulu bangun dari ayam jan pada rasaki dicotoknya. Untuk itu, satu tadanga tabuah subuh belompean ke pincuran atau ke batangai yang mandi baranang berkecimpuang. Selesai sumbayang berjamaah pulang ke rumah ranggai, mando-ando jalan ke dapur jan tausiak orang semando tengah rumah. Sudah tu diresek tu duang saji sarapan jan nasi dingin. Ba'a mengkunya nasi dingin. Sudah ngakan. Supaya prihatin dalam hidup. Kok nalama tentu iyo sagaluange. Nan sagaluange tu tampeknya di lapau kalapau 7 pitih. Baraka ba urang lanteh kenangan. Tapi kalau indak baputa kinci-kinci ajan diarok nasib kebarubah. Sapah di buyuang nasi dingin bungkuak lah lalu di surau menanti mato ketebuka. Kemenakan dan nusana pendengar, itulah antara lain rahasia-rahasia ajaran nan basuo dalam lembaga surau. Pada pokoknya anak-anak diajar menderita.
Penderitaan memacu inisiatif dalam memburu cito-cito. Secara psikologis, kehidupan mewah dan manjo melamahkan daya juang. Tantangan ringan dirasukannya sangat barek tersinggung lebih abakanai. Sehingga dalam arena hidup inyo mudah frustrasi, lah kalah sebelum bertanding. Sebaliknya orang-orang nan berprestasi tinggi acuk nan berasal dari keluarga miskin. Bertambah gadang tantangan bertambah hebat sumangitnya. Di kamusnya ndak ada istilah gagal. Baginya kegagalan adalah kemenangan yang tertunda.